Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan tentang syukur. Ini kan Syukur? lagi kajiannya syukur. Baik. Ini yang saya tanyakan lagi, benar atau tidak, dan mana yang benar dan mana yang salah. Ada yang mengatakan namanya syukur, mensyukuri nikmat. Contoh, orang banyak duit bersyukur makan yang enak, kayak gitu. Ada orang mengatakan yang namanya bersyukur, punya duit banyak, ya udah dinikmatin aja dengan jalan-jalan memuaskan. Akan tetapi kalau saya katakan bentuk syukur itu adalah ibadah. Seperti contoh ibadah mensyukuri nikmat Allah yang namanya iman Islam. Kita sebagai orang yang beriman dan kita juga orang muslim, syukurnya kita adalah sholat. Selanjutnya syukur mempunyai tenaga kita untuk bekerja. Bekerja dengan semampunya. Seperti contoh yang orang udah pensiun. Udah pensiun otomatis tenaga pun nggak seperti anak muda, Ustadz. Nah, saya katakan orang pensiun itu bersyukurnya bekerja di rumah. Contoh seumpama nggak bisa kerja di luar, membantu istri itu. Dan bersyukur yang lainnya seperti kalau saya katakan tadi tentang orang yang mempunyai banyak uang tadi, yang mengatakan ya udah disyukurin aja dengan makan-makan yang enak. Ada yang mengatakan jalan-jalan aja mumpung punya uang banyak. Sedangkan yang saya katakan syukur punya harta banyak itu untuk kita mau bersedekah. Itu. Jadi ya saya katakan yang benar yang mana, yang salah yang mana, dan yang saya katakan itu syukur itu adalah ibadah, benar atau tidak, Ustadz. Nah, itu yang saya tanyakan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita kembali kepada makna syukur dalam agama. Kapan kita disebut bersyukur? Dan apa sih syukur itu? Syukur itu adalah sarful abdi. Ini saya sebutkan bahasa Arabnya dulu, nanti saya terjemahkan. Sarful abdi jami'a ma an'amahu Allahu alaihi fi ma yurdhihi tabarak wa ta'ala. Seorang hamba, menggunakannya seorang hamba. Jadi seorang hamba ketika, kapan disebut bersyukur? Ketika dia menggunakan apa yang Allah berikan kepada dia di jalan yang Allah ridhai. Itu baru namanya bersyukur. Kapan kita dapat kenikmatan, kemudian kenikmatan itu digunakan di jalan yang Allah ridhai, saat itulah kita disebut bersyukur kepada Allah. Syukur bukan hanya dengan lisan alhamdulillah, bukan. Itu salah satu bentuk syukur memang. Kan syukur ada 3. Syukur dengan lisan dengan mengucapkan alhamdulillah, syukur dengan hati. Lihat. Ada syukur dengan hati. Meyakini, syukur dengan hati. Pokoknya hati ini meyakini ini nikmat murid datang dari Allah, kemudian mengagungkan Allah, berterima kasih kepada Allah karena kenikmatan tersebut. Ada syukur dengan anggota badan. Bagaimana itu? Gunakan anggota badan, gunakan hati juga tadi itu untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Ini namanya syukur. Kalau ada orang dapat kenikmatan, kemudian dia bersyukur dengan sesuatu yang haram, minum-minuman dan seterusnya, ini bukan bersyukur. Ini bukan bersyukur. Ini kurang ajar kepada Allah. Tapi bukan berarti kita dilarang untuk menikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Enggak dilarang. Dengan catatan supaya nambah syukur di dalam hati kita. Makanya dalam sebuah hadis, bagian Nabi itu pernah bersabda, maknanya begini, Innallaha yuhibbu idza an'ama al-'abdu ni'matan yuhibbu an yara atharaha. Jadi Allah kalau memberikan nikmat kepada seorang hamba, Allah
senang, cinta kalau melihat kenikmatan tersebut ada bekasnya. Ada misalkan ibu dapat rezeki banyak, ibu belikan baju. Tujuannya apa? Baju ini agar aku selalu bersyukur kepada Allah. Agar aku bisa berikan rumah, contohnya rumah agar tambah bersyukur kepada Allah. Tapi kewajibannya jangan lupa, zakat kewajiban, ada fakir miskin yang membutuhkan, nggak ada yang menolong selain kita juga adalah kewajiban, saudara membutuhkan, orang tua membutuhkan adalah kewajiban. Ini beres semuanya. Boleh nggak yang lainnya dipakai, contohnya makan yang enak, boleh. Tapi dengan niat tadi, supaya dapat pahala, niatnya adalah untuk nambah syukur. Sayyidina Ali dulu pernah minum air dingin di saat musim panas, di terik matahari yang begitu panas. Ada yang bertanya kepada beliau, kenapa engkau malah minum minuman yang dingin begitu? Artinya minum minuman yang dingin sesuai dengan hawa nafsu. Apa kata beliau? Untuk liastakhrija asyukra min samimi qalbi, untuk mengeluarkan rasa syukur yang ada di dalam hati. Jadi menggali rasa syukur, memperdalam rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi juga bukan berarti kalau kita dapat kenikmatan itu hanya untuk bangun masjid, hanya untuk, enggak. Boleh kok makan makanan yang enak. Yang penting ketika makan bersyukur kepada Allah. Dan di situ ada keridhaan Allah. Hadis sahih Muslim. Innallaha la yarda 'anil 'abd idza akala 'aklatan fayahmadhu 'alaiha wa idza syariba syarbatan fayahmadhu 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala ridha, cinta terhadap seorang hamba yang kalau dia makan kemudian bersyukur kepada Allah. Dia minum bersyukur kepada Allah. Ini diridhoi sama Allah. Boleh. Jalan-jalan selama jalan-jalannya benar caranya. Bukan jalan-jalan bagi bapak-bapak di tempat yang banyak putri duyungnya. Ada kan di tempat-tempat yang banyak putri duyungnya itu, yang kekurangan baju dan seterusnya. Yang kalau begitu bukan jalan-jalan namanya. Nyari perkara yang seperti itu. Nanti malaikatnya nyatatnya kan keburukan nanti itu, memandang yang haram, memandang yang haram, memandang yang haram, lihat. Jalan-jalan boleh nggak dilarang. Jalan-jalan umroh sana kan enak dengan keluarga dan seterusnya. Sudah dapat jalan-jalan, dapat pahala pula kan begitu. Atau jalan-jalan niatnya tadabbur alam, mentadaburi indahnya ciptaan Allah. Enggak ada, agama Islam enggak bertentangan dengan kebutuhan fitrah kita, enggak. Yang penting tata hatinya dengan baik dan gunakan nikmat dengan baik. Enggak dilarang kita bahagia, tidak. Justru agama itu sekali lagi tujuannya Allah mewajibkan kita beragama agar kita bahagia. Maka mustahil ada ajaran agama Islam yang bertentangan dengan kebahagiaan. Coba perhatikan. Kita manusia normal, butuh namanya pasangan. Agama Islam larang? Tidak, justru memfasilitasi dengan namanya nikah. Bahkan mewajibkan nikah saat seorang takut terjerumus dalam perzinahan. Saat itu wajib hukumnya nikah, sampai segitunya. Bahkan membuat pernikahan yang tadinya tertawa itu perkara yang tidak baik dalam agama. Bahkan dikatakan banyak tertawa, mematikan hati dan seterusnya, mengeraskan hati. Tapi kalau suami dan istri di dalam rumah tertawa, senyum dan seterusnya, pahalanya luar biasa. Indah tuh. Enggak ada. Islam itu agama fitrah, tidak akan bertentangan dengan apa yang kita butuhkan. Bahagia adalah tujuan kita untuk hidup di dunia bahagia, hidup di akhirat bahagia, dan disitulah perannya agama. Baik, wallahu a'lam.